Alhamdulillah baik, mungkin. Oke, mohon izin sebelumnya ya Bu Tini, bahwasanya nanti saya akan melakukan supervisi di kelas Ibu, khususnya terkait supervisi. Namun di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai tahapan untuk teknik coaching terkait dengan supervisi akademik. Jadi ada 3 tahapan Bu. Yang pertama yaitu tahapan pra-observasi yang seperti ini kita lakukan terkait persiapan Ibu itu seperti apa. Kemudian ada tahap observasi di mana nanti saya akan melakukan observasi secara langsung, pengamatan secara langsung di kelas Ibu, ya Bu ya. Yang ketiga yaitu tahapan pasca, di mana nanti kita akan melakukan refleksi terhadap kegiatan yang Ibu lakukan di dalam kelas itu bersama dengan PP saya nanti Bu. Silakan Bu. Sebelumnya Bu, saya mau menanyakan harapan Ibu dari kita bicara atau bincang-bincang ini berdua ini, harapannya itu seperti apa sih Bu? Kalau harapan saya yaitu dengan saya berbincang-bincang dengan Bu Mika seperti ini, semoga saya dapat mengetahui pengetahuan baru dan dapat menyelesaikan masalah yang saya hadapi Seperti itu ya nanti ya. Bisa. Nah, boleh bertanya lagi Bu, kira-kira untuk materi nanti yang Ibu ingin sampaikan ketika supervisi akademik, materinya apa Bu? Kebetulan nih kalau misalnya Bu Mika masuk ke kelas saya, materi yang pada saat akan belajar ini itu tentang materi gerhana matahari dan gerhana bulan. Oke, gerhana matahari dan gerhana bulan itu di kelas 6 ya Bu ya. Sedangkan tujuan pembelajaran dari materi yang Ibu sampaikan nanti khususnya pada saat kegiatan observasi itu tujuan pembelajarannya apa? Tujuan pembelajarannya itu materinya itu setelah mengamati, saya akan menampilkan video. Kemudian setelah menyimak video gerhana matahari dan bulan, siswa dapat menjelaskan peristiwa gerhana matahari dan bulan secara individu dan kelompok. Terus juga siswa dapat membuat model gerhana matahari tersebut. Oke, berarti nanti ada kerja kelompok juga ya Bu ya, ada membuat model, berarti ada praktek membuat produk ya Bu ya. Oke. Nah, harapan Ibu terhadap pembelajaran atau materi yang ingin disampaikan kepada siswa itu nanti harapannya itu apa Bu? Harapan saya dan pemberian materi gerhana matahari itu siswa dapat mengetahui proses terjadi gerhana matahari dan bulan serta perbedaannya setelah melakukan sebuah percobaan dengan membuat produk model pembelajaran. Oke, berarti misalnya harapannya supaya siswi ya Bu atau para murid ini dapat mengetahui ya perbedaannya, karena mungkin sering terjadi perbedaan pemahaman yang miskonsepsi antara gerhana matahari dan gerhana bulan ya, seperti itu. Nah, untuk strategi yang Ibu akan digunakan nanti ketika Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di kelas itu apa Bu? Strategi yang saya gunakan itu model pembelajaran PBL atau metode eksperimen pembuatan produk model gerhana matahari dan bulan. Oke, berarti model pembelajarannya PBL, sedangkan metodenya eksperimen ya, berarti melakukan eksperimen berbasis sebuah permasalahan gitu ya Bu ya. Anak-anak yang Ibu informasikan bahwasanya anak-anak sering tertukar atau miskonsepsi antara gerhana matahari dan gerhana bulan. Kira-kira Bu, untuk pembelajaran nanti yang akan Ibu lakukan, media apa saja yang akan dipergunakan atau apa yang sudah dipersiapkan medianya untuk model pembelajaran materi pembelajaran gerhana matahari itu ada kartu, ada bola pingpong, bola kasti, terus benang, senter terutama ada intensi. Berarti itu untuk medianya
dan juga alat-alat serta bahannya itu dipersiapkan oleh ibu sendiri atau bagaimana? Dipersiapkan siswa yang Siswa berarti berkolaborasi dengan siswa ya terkait alat dan juga bahan untuk memperjuangkan model pembelajarannya ya. Kira-kira Bu, ada lagi tidak Bu yang perlu dipersiapkan? Persiapkan yaitu memberikan motivasi kepada siswa dalam memecahkan masalah terkait perbedaan gerhana matahari dan gerhana bulan, dan mempersiapkan ragam media pembelajaran. Tadi kan Ibu menjelaskan bahwasannya ingin memberikan motivasi ya Bu ya, misalnya supaya anak-anak itu tertarik, misalnya semakin minatnya itu dalam pembelajaran khususnya materi ini semakin meningkat gitu ya Bu ya. Dengan cara Ibu memberikan beragam media serta strategi ya Bu ya, supaya agar siswa itu motivasinya semakin meningkat. Kira-kira ada kesulitan tidak Bu nanti ketika untuk penerapan Pasti ada, apalagi kita bekerja kelompok yang biasanya anak itu suka susah diatur, terlihat kadang aktif, ada yang enggak gitu. Terus terutama kita harus mempersiapkan benar-benar belajar mereka fokus paham ya Bu ya. Untuk pelaksanaannya nih Bu, rencananya kapan Ibu akan melaksanakan kegiatan pembelajaran ini yang nanti saya akan melakukan supervisi akademik? Saya akan melakukan kegiatan pembelajaran ini di hari Senin pekan depan sesuai jadwal pelajaran. Senin depan kita ketemu ya Bu ya. Oke. Kira-kira nih Bu, setelah kita bincang-bincang seperti ini, apa sih Bu yang Ibu peroleh dari hasil bincang-bincang kita ini Bu? Dari hasil bincang-bincang ini saya merasa lega karena saya dapat membuat perencanaan terlebih dahulu, kemudian terkait metode, model, media apa yang akan saya siapkan dalam supervisi akademik nanti. Oke, baik Bu Tini, sekali lagi terima kasih banyak waktunya. Semoga nanti ketika kita melaksanakan supervisi akademik sesuai dengan harapan Ibu bisa terlaksana dengan lancar. Terima kasih Bu. Hari ini kita akan mempelajari tentang peristiwa gerhana matahari dan tentang membuat buklet. Tapi sebelumnya, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu yang dipimpin oleh Rahman Kutiba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk. Kita mulai hari ini dengan mempelajari pelajaran. Ibu akan mengabsen dulu ya. Hari ini siapa yang tidak masuk? Berarti hadir semua. Alhamdulillah. Ini tentang gerhana matahari. Terus sama dengan membuat buklet. Kita akan mempelajari dengan kompetensi atau KD 3.8 dan 4.8. Tujuan kalian mempelajari yaitu kalian bisa membedakan tentang peristiwa gerhana matahari maupun gerhana bulan. Serta kira-kira gambar apa ini? Nah, gerhana matahari. Sekarang Ibu mau tanya sama kalian. Pernahkah kamu melihat gerhana matahari? Nah, kapan melihat gerhana matahari? Di siang hari. Nah, di siang hari betul. Kalau
langit dan bumi, sehingga menutupi sebagian atau seluruh cahaya matahari ke bumi. Ya, kita akan mencoba. Kalian udah bawa alat-alatnya kan? Sekarang kalian keluarin alat-alatnya. Kita coba dulu percobaan. Ada yang udah bawa? Ada yang mau center? Kita contohin satu center. Tadi ada yang gede. Itu mau. Bola besarnya. Itu udah ditulis semua. Ya, digambar.
Gerhana apa? Gerhana apa? Gerhana matahari posisinya ini apa? Ini bulan, satu lagi bumi. Masya Allah, bagus sekali. Untuk kelas 6 lagi Bakat nih, Bu. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 5 ingin membacakan kerja kelompok kami. Gerhana matahari terjadi ketika bulan, bumi, dan matahari dalam satu garis lurus. Adalah jenis-jenis gerhana matahari. Yang pertama ada gerhana matahari total, yang kedua adalah gerhana matahari sebagian, dan yang ketiga ada gerhana matahari cincin. Kita udah selesai, sekarang kita mengerjakan soal. Jadi soal yang kegiatan 1 dan kegiatan 2 Ibu kasih kalian untuk mengerjakan soal hanya 5 soal saja. Sekarang kalian kerjakan dulu ya. Dari yang kita pelajari hari ini, adakah yang belum paham? Ada yang belum paham? Betul? Nggak ada yang belum? Udah paham semua? Untuk hari ini kita selesai sampai di sini. Terus kira-kira apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Ya, Adit. Hari ini kita telah belajar bermacam-macam gerhana matahari dan gerhana bulan. Ya, betul. Apakah Malika, apa yang kita sudah pelajari hari ini? Kita hari ini belajar untuk membuat baklet. Ya, betul. Ya, benar. Fatir dan Malika itu tentang pembelajaran hari ini, yaitu pembelajaran tentang gerhana matahari. Berarti gerhana itu ada 2, berarti gerhana matahari dan gerhana bulan. Terus kita sudah mempelajari tentang membuat buklet. Nah, untuk gerhana matahari berarti itu adalah fenomena alam. Fenomena alam yaitu berarti kita harus bersyukur atas apa yang telah diberikan Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah paham ya? Nah, sekarang kita akhiri pelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Tini? Udah baik Bu Niken. Baik, alhamdulillah ya Bu Tini. Kita sudah sampai ke tahap pasca observasi ya Bu Tini. Kemarin kita sudah melakukan 2 tahapan dalam supervisi akademik. Pertama, pasca observasi yang sudah kita lakukan sebelumnya, terus observasi yang tanggal 25 kemarin kita sudah laksanakan ya Bu Tini ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu terlebih dahulu mengenai kegiatan observasi yang sudah dilakukan di tanggal 25 hasil sesuai dengan kesepakatan kita berdua ya. Nah, tujuan dari kegiatan pasca observasi ini rencananya adalah yang pertama untuk mengevaluasi dari kegiatan yang sudah dilakukan. Kemarin saya sudah dapat kunjungan ke kelas 1000. Itu merupakan kegiatan observasi ya Bu ya. Nah, tujuannya yaitu untuk mengevaluasi kegiatan yang sudah kita lakukan
kira-kira. Nah, mau bertanya kepada Bu Tini, Ibu, kira-kira tujuan yang ingin didapatkan dari percakapan kita ini atau dari kegiatan pasca observasi kita ini apa sih? Tujuannya itu saya ingin dengan ada coaching ini agar bisa menambah pemahaman saya terkait strategi pembelajaran dan juga menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh anak saya. Baik, istilahnya salah satu tujuannya adalah ingin menambah pengalaman ya Bu ya, istilahnya kita saling bertukar pikiran atau bertukar ide, istilahnya berbagi pengalaman sehingga bisa memecahkan sebuah permasalahan khususnya dalam proses pembelajaran di kelas ya Bu ya. Baik. Nah, menurut Ibu, pembelajaran yang kemarin Ibu lakukan di hari Senin kemarin, apakah itu sudah sesuai dengan harapan dan tujuan yang ingin dicapai oleh Ibu? Banyak sih sudah sesuai dengan harapan saya. Misalnya sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu menggunakan diferensiasi konten, proses, dan produk. Kontennya yaitu memakai video dan audio. Kemarin juga sempat saya lihat ya Bu ya, Ibu sudah buat media pembelajarannya menggunakan PPT ya Bu ya, kemudian ditampilkan kepada siswa ya, sehingga itu adalah salah satu pembelajaran diferensiasi dari kontennya. Terus diferensiasi apa lagi Bu? Konten produknya itu membuat paket, paket Oke, yang masih suka lihat juga ya. menyampaikan secara lisan. Jadi pembelajaran yang sudah kemarin Ibu laksanakan sudah mengadopsi pembelajaran berdiferensiasi dengan diferensiasi konten, isi dan juga produk ya, sesuai dengan tujuan di awal di observasi yang Ibu capai ya tujuannya. Sudah terwujud ya Bu ya. Nah, ketika Ibu melaksanakan pembelajaran kemarin, Bu, kira-kira ada kendala tidak Bu? Atau ada hambatan yang Ibu yang mengalami? Hambatan paling itu aja ya, audionya. Kadang pas pertama kali masang tuh kok suara kecil. Kemudian pas kita baru kita benerin lagi baru bisa Kendalanya audio aja ya Bu ya, tidak ada hal yang lain ya Bu ya. Kalau seandainya itu Bu, Ibu menghadapi kendala yang tadi Ibu sampaikan, kendala audio, di mana audionya pertama awalnya kecil ya Bu ya. Nah itu supaya bisa maksimal, Ibu upaya apa yang Ibu lakukan? Ke depannya mungkin saya mengecek dulu soundnya, terus kemungkinan dia dijadiin menyiapkan 2 sound kayaknya ya. Berarti kemarin saya sempat lihat Ibu itu ya utak-atik dulu ya soundnya itu ya, bahkan sampai harus Ibu mengambil tindakan pakai sound dari kelas sebelah ya Bu ya. Ya itu di luar prediksi kita ya itu ya. Nah Ibu untuk tadi upaya Ibu sudah Ibu lakukan dengan cara Ibu meminjam atau mempersiapkan terlebih dahulu aplikasinya, sebelumnya mengecek sound dulu ya sebelum melakukan proses KBM, mengecek apa yang harus istilahnya yang standby, yang siap untuk kita gunakan ya. Kira-kira Bu, ada yang ingin Ibu tingkatkan tidak khusus untuk proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti ke depannya? Untuk ke depannya yang ingin saya tingkatkan itu pengkondisian kelas ya Bu ya. Kondisikan kelas biar lebih kondusif lagi, terus penerapan pembelajaran sosial emosional dan kesadaran terkait kesadaran diri dan kesadaran sosialnya, itu yang mesti ditingkatkan lagi ke depannya. Kemarin juga sempat saya lihat di mana kalau anak-anak kan antusias ya Bu kemarin untuk membuat maket tentang gerhana matahari dan bulan ya, karena antusiasnya mereka itu mungkin ada sedikit rame ya Bu ya di kelas, tapi itu masih kategorikan masih wajar, karena itu kan menurut saya kan itu dengan
hal yang ini ya, bisa karena memang dia bisa antusias untuk belajar. Tadi Ibu sampaikan bahwasanya Ibu ingin meningkatkan di pembelajaran sosial emosionalnya ya. Kemarin saya sudah melihat Bu, pembelajaran sosial emosionalnya Ibu sudah ada komponen bertanggung jawab. Tadi kemarin saya sudah lihat ya Bu ya, sudah ada komponen istilahnya menggunakan apa tuh Bu yang 09 seperti itu ya. Itu iya AS speaking ya Bu ya. Itu saya sudah melihat itu. Nah, kira-kira dari rencananya itu Ibu mau seperti apa Bu untuk tadi yang Ibu ingin tingkatkan khususnya untuk pembelajaran PSE-nya, rencana kedepannya itu upayanya bagaimana Bu? Rencananya itu saya akan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian menerapkan ke 5 PSE tadi itu aja. Oh gitu. Berarti nanti mungkin modulasinya Ibu ya. Diperbaiki lagi. Oke, jadi akan menambahkan 2 PSE kembali lagi supaya 5-nya tercapai ya. Kira-kira kapan untuk pelaksanaan mau program yang dikatakan? Rencananya sih sesuai jadwal 2 minggu ke depan. Oke, 2 minggu ke depan ya, benar-benar terlaksana ya Bu ya. Ya, ini saya akan menyampaikan untuk kemarin observasi saya yang ini ya. Kemarin kita sudah melaksanakan proses observasi atau supervisi akademik. Tahapannya yaitu tahapan observasi yang kemarin kita lakukan pada tanggal 25 September itu ya. Di waktunya itu pukul 30 yang pertama ya Bu ya. Di sini ada komponennya. Yang pertama itu saya sudah melihat Ibu di mana penyamaran lingkungan belajar sudah memenuhi kebutuhan murid. Dengan kemarin saya lihat Ibu desain ruangan sedemikian rupa ya, itu saya berikan skor 4 Bu. Dan Ibu juga menggunakan komunikasi yang positif. Saya juga melihat Ibu menyampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh anak dan bahasanya itu bahasa yang baik ya, seperti itu ya Bu ya. Saya kasih skor juga mendekati sudah hampir 4 juga. Juga di sini saya lihat Ibu juga bisa mengekspresikan positif selama berinteraksi dengan murid, murid termasuk kemainannya jadinya 32 murid ya, dan itu Ibu bisa mengontrol itu dengan pertanyaan Bu. Kemarin pas saya lihat percobanya anak-anak buat marketnya ada beberapa kendala juga ya. Bu ini gimana Bu, ini gimana? Ibu dengan sabar itu saya lihat itu. Jadi saya berikan skornya 4 ya Bu ya. Di sini juga ada pemberian motivasi. Contohnya Ibu kemarin memberikan semangat kepada anak-anak dengan tadi yang disebutkan yel-yel ya seperti itu. Saya juga sudah memberikan skornya. Di sini sosial emosionalnya mungkin kalau untuk sosial emosionalnya sudah hampir ya Bu ya, dari 5 sasaran pengembangan pembelajaran sosial emosional itu sudah untuk 3 dari 5 itu tadi yang bertanggung jawab, kemudian itu sudah melakukan SDI, terus anak melakukan tugas KPD itu juga sudah masuk itu udah 3 poin Bu. Kemudian strategi pembelajaran kemarin Ibu pakai strateginya PBL ya Bu ya. Ibu sudah masuk skornya saya berikan 4 di sini. Nah, 4 balik saya berikan skornya juga 4. Jadi total keseluruhan di sini Ibu jumlahnya total poin observasi pertama itu ada 21 poin, kemudian observasi kedua ada 17, observasi ketiga ada 8, nilai akhirnya Ibu 88, di mana